rekan-rekan semua, kembali bersama saya Dr. Peter Ian Limas, dokter bedah saluran cerna, sistem pencernaan tepatnya ya. Dokter bedah sistem pencernaan yang artinya saya menangani mulai dari kerongkongan sampai ke daerah anus. Ya, penyakit yang di bidang saya adalah hemoroid, hernia, kanung bedu, usus buntu, tapi saya paling berminat, paling senang dengan bidang bedah bariatrik. Saya paling enjoy melakukan terapi atau melakukan tindakan-tindakan bedah bariatrik karena hasilnya begitu memuaskan. Ya, hari ini adalah hari kita membahas bedah bariatrik. Hari ini ada bintang tamu, yaitu Dr. Chandra Ningrum dari bagian gizi. Tapi sebelumnya bagi Anda yang mungkin belum begitu mengetahui tentang bedah bariatrik, saya sedikit menyinggung lagi tentang bedah bariatrik itu apa. Jadi bedah bariatrik itu adalah cabang dari ilmu bedah yang menangani tentang penyakit obesitas, tentang pasien-pasien yang mengalami kegemukan. Bedah bariatrik bukan bedah kosmetik. Ya, tujuan kita bukan membuat orang yang menjadi bentuknya semlohai, yang menjadi bentuknya bagus kayak gitar, bukan itu. Walaupun itu menjadi suatu keuntungan tambahan, ya, suatu ekstra, suatu bonus, tapi sebenarnya kita bertujuan adalah untuk menyelamatkan hidup orang yang mengalami obesitas, karena obesitas itu adalah penyakit. Pasien-pasien saya selalu saya tanyakan, gimana lututnya? Itu biasanya yang pertama akan muncul. Ya, lututnya akan sakit. Kemudian muncul yang lain-lain. Ya, misalnya diabetes, jantung, stroke itu ada di balik pintu dan mengetok-ngetok. Itu yang kita ingin hindari, kita ingin obati agar itu tidak terjadi pada pasien-pasien yang mengalami obesitas. Ya, nah bedah bariatrik merupakan alat ya dalam pengobatan orang yang mengalami obesitas karena dia tidak bisa berdiri sendiri, nomor satu. Nanti Dr. Chandra akan menerangkan juga. Dia harus selalu berdampingan dengan dua hal lain. Saya selalu menyebutnya 3 pilar. Ya, mengenai bedah bariatrik. Yang kedua mengenai gizinya. Yang ketiga adalah tentang olahraganya. Ya, ini harus selalu berbarengan. Jadi jangan berharap memang bedah bariatrik itu seperti peluru. Sekali operasi selesai. Tidak, tapi dia menjadi alat yang sangat-sangat efektif. Ya, bayangkan dalam waktu berapa bulan saja 70% kelebihan berat badan bisa hilang. Ya, dan itu bukan suatu target yang mengada-ngada. Itu adalah target yang sangat bisa dicapai. Ya, kemudian caranya gimana? Caranya adalah dengan memodifikasi saluran cerna. Saya harus selalu membawa gambar. Ya, ini adalah cara yang dulu, pertama-tama sekali zaman dahulu. Kemudian ini adalah cara yang bypass, artinya kita memodifikasi lambungnya, kita melakukan bypass, saluran ini tidak dipakai, tapi langsung ke dalam usus halus. Ya, cara yang sekarang yang paling populer adalah cara sleeve gastrectomy. Artinya lambungnya tidak dipakai, kita keluarkan, sehingga sisanya sekitar 15% dari lambungnya. Kemudian ada cara-cara lain yang lebih ekstrim, untuk berat yang lebih tinggi. Kemudian efeknya gimana? Tentunya efeknya adalah makan sedikit sudah kenyang. Bukan hanya kenyang, tapi memang tidak bisa makan lagi. Ya, banyak pasien-pasien saya yang hanya makan 2 sendok. Sudah dia tidak bisa nambah lagi dan memang diharapkan stop di situ. Tapi tentunya laparnya juga hilang. Ya, laparnya hilang atau berkurang drastis. Ya, kalau saya menyebabkan Anda tidak bisa makan hanya bisa makan 2 sendok, tapi laparnya masih ada, itu namanya saya bukan menolong, tapi saya menyiksa Anda. Tindakan lain ada, yaitu dengan menambahkan penyerapan, memperburuk penyerapan, artinya penyerapan zat-zat makanan dihilangkan. Misalnya dengan cara ini, ya, makanan langsung masuk ke usus halus yang di ujung, sehingga penyerapan menjadi sedikit. Tapi ini adalah tindakan-tindakan yang lebih ekstrim untuk berat badan yang lebih tinggi. Semua tindakan dilakukan secara laparoskopi, ya, artinya dengan lubang-lubang kecil.
1 sentimeter, 1,5 cm, 1,2 cm lah. Ya, ini adalah gambar ya dari pasien saya yang kontrol 4 bulan. Ya, bisa dibayangkan lukanya hanya hampir tidak terlihat. Ini kalau makin dengan waktu, berjalannya waktu, luka ini akan makin hilang. Bayangkan dengan cara ini saja, dengan cara seperti ini, dengan luka seperti ini, Anda bisa, ya pasiennya bisa sangat diuntungkan. Oke, itu dari saya. Saya akan melihat apakah Dr. Chandra Ningrum sudah ada di sini. Mungkin belum ada. Sebentar, saya lupa. Ya, mungkin belum siap. Nanti kita akan lihat. Ya, nah selagi kita menunggu, ya, yang penting juga di sini adalah mengenai gizi. Dulu saya ada beranggapan bahwa mungkin dokter gizi tidak akan suka dengan tindakan ini. Ya, artinya saya mungkin akan merebut pasien-pasien gizi yang tadi akan selalu memerlukan konsultasi ya untuk menurunkan berat badan. Nanti setelah dilakukan tindakan bedah bariatrik, mereka tidak perlu lagi konsultasi gizi. Saya salah ya, dan tentunya juga mungkin kalau ada dokter gizi yang berpikir seperti itu, saya kira juga sangat salah ya. Karena bedah bariatrik tadi saya sebutkan tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Ya, bedah bariatrik selalu pasien-pasien saya selalu akan berhubungan dengan dokter gizinya. Mungkin dengan dokter gizi akan lebih intens ya berhubungannya daripada dengan saya. Saya mungkin akan banyak berhubungan dengan pasien-pasien saya kira-kira mungkin mungkin beberapa bulan saja ya. Bila ada keluhan misalnya sulit makan atau muntah ya, keluhan muntah itu adalah keluhan-keluhan yang harus banyak berhubungan dengan saya, banyak konsultasi dengan saya. Tapi sesudah itu ya, mereka akan banyak sekali konsultasi dengan dokter gizi. Ya, harus banyak menanyakan ini, menanyakan itu, apakah ini boleh, apakah itu boleh, dan banyak sekali ternyata bahwa pengetahuan tentang gizi itu pada pasien-pasien itu sangat kurang. Ya, oke, Dr. Chandra Ningrum sudah ada di sini sekarang. Saya akan minta bergabung. Ya, Dr. Chandra. Selamat malam, Dr. Peter. Selamat malam. Apa kabar, Dok? Baik. Sudah lama kita tidak bertemu ya karena COVID. Iya, tapi pasiennya ketemu terus kok. Pasien bariatriknya. Oke. Baik. Apa yang bisa dibantu, Dok? Ya, tadi saya baru bicara tentang bagaimana bedah bariatrik tidak bisa berdiri sendiri. Ya, bedah bariatrik itu harus berhubungan selalu dengan gizi dan juga dokter olahraga, tapi terutama mungkin adalah bagian gizi, dokter gizi. Dulu saya berpikiran bahwa gizi dengan bedah bariatrik itu ada dua hal yang mungkin malah bisa dibilang bertentangan, saya pikir dulu ya. Kalau saya melakukan bedah bariatrik, artinya nanti pasiennya juga tidak perlu bagian gizi lagi dong. Ya, mereka udah bisa kurus dengan bedah bariatrik. Nyata saya salah total.
Ya, makin saya mendalami ini, saya makin tahu bahwa bedah bariatrik dan bedah dengan gizi itu harus berjalan berbarengan. Ya, gimana dok? Ada komentar nggak dok? Pengalaman tentang apa? Tentang pasien-pasien bariatrik gimana sih dok? Iya. Sejauh ini pengalaman saya memerlukan penanganan lebih lanjut akhirnya. Dok, yang saya banyak lihat adalah kekurangan vitamin D ya. Itu apa Vitamin memang D, sebenarnya ya. dari awal sudah ada kekurangan atau memang karena pembedahannya? Jadi sebenarnya begini, ternyata prevalensi kekurangan vitamin D pada obes morbid, ya obes morbid artinya adalah obesitas ekstrim yang indeks massa tubuhnya di atas 35, itu ternyata memang cukup tinggi. Ya, jadi sebelum dilakukan bedah bariatrik sebenarnya dia juga sudah kekurangan vitamin D. Ya, itu masuk akal karena pertama kurang gerak. Kemudian lingkungan sekitar kita juga selalu memakai AC kan, jadi jarang kena sinar matahari ya. Selain faktor genetik juga berperan sih. Itu. Jadi ternyata itu di Indonesia ini selain ya, di Indonesia ini ternyata prevalensi kekurangan vitamin D pada wanita pekerja itu sekitar 60%, cukup tinggi ternyata. Oleh karena itu, jika mau dilakukan bedah bariatrik, kita harus screening vitamin D ini, ya, karena ini akan memperparah jika pasca bedah bariatrik tidak diatasi. Ya, memang kita kadang-kadang melakukan screening vitamin ini agak mepet dok ya dengan betul, tindakan ya. Memang idealnya memang agak jauh ya. Jadi sebelum pembedahan bisa dikoreksi dulu. Cuman kadang-kadang pasien ya itulah dok, kadang-kadang ada yang dari luar kota ya. Itu yang menyulitkan memang. Ya dok ya. Ya. Nah kalau sesudah post operatifnya dok, sesudah operasi kira-kira apa yang bisa dilakukan dok? Kadang-kadang mengejar vitamin D ini agak sulit ya kalau sudah dioperasi ya. Sebenarnya tidak, ada beberapa kasus yang sudah kami tangani ya oleh tim gizi kami, dan akhirnya mencapai dalam batas normal ya. Tapi memang harus sedikit lebih ekstrim. Jadi kita yang waktu itu di bawah 10 nanogram ya. Jadi akhirnya kami berikan vitamin D 50.000 international unit selama seminggu sekali selama 1,5 bulan dan hasilnya cukup bagus. Sudah dalam batas normal 30 ya. Kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan terapi vitamin D harian ya, 2.000 international unit per hari, dan sekarang terpelihara. Tinggal ini saya mau lihat cek setelah satu tahun ya, hampir 1 tahun bedah bariatrik ini apakah masih tetap dalam kondisi normal, apakah sudah turun lagi, karena resikonya juga gitu, vitamin D ini kalau memang pada saat-saat tertentu kadang dia mulai turun lagi kadar vitamin D-nya. Jadi itu memang harus kita cek mungkin setelah normal 6 bulan sekali kita harus cek berkala ya. Iya dok. Satu lagi dok, dari macam-macam tindakan kan ada sleeve, ada beberapa kita lakukan mini bypass, ada juga bypass. Sudah terlihat belum dok ada perbedaan atau belum terlihat ada perbedaan mengenai dari bagian gizinya? Kalau dari bagian gizi untuk sleeve itu lebih toleransi di awalnya yang kurang ya. Jadi saat awal setelah pembedahan sampai 1 bulan 50% pasien mengeluhkan tidak bisa makan.
mungkin karena masih ada klep antara lambung dan usus halusnya itu ya. Jadi dia mungkin agak makan sedikit aja dia udah mual sekali ya, volume lambungnya juga udah berkurang banyak mungkin itu. Nah, toleransi pada sleep ini yang masih kurang, yang agak lebih kurang ya. Jadi sebulan tuh mereka bisa nggak bisa makan dalam jumlah banyak. Paling cuma 25 cc, 30 cc mereka udah mulai muntah. Tetapi itu bisa diatasi dengan porsi kecil ya, jumlahnya dikurangi tapi cukup sering sehingga pasien tidak jatuh dalam keadaan malnutrisi dan dehidrasi. Itu yang kita tekankan pada pasien biasanya seperti itu. Tapi kalau yang bypass itu lebih enak, mereka toleransinya lebih bagus dan penurunan berat badannya pun lebih bagus ya. Cuma kekurangannya adalah kita harus pantau benar-benar kondisi kekurangan zat gizinya, terutama untuk vitamin dan mineralnya ya. Jadi kita benar-benar evaluasi lebih sering mungkin. Ya. Ya, memang itu sesuai dengan teorinya sekali, Dok ya. Apa yang dokter bicarakan tadi benar-benar persis dengan teorinya, bahwa memang sleep itu pertama memang sangat tidak nyaman. Saya juga sangat melihat pasien-pasien itu benar-benar hari-hari pertama itu benar-benar mereka bisa dibilang kadang-kadang ada yang sampai benar-benar kadang kapok lah kadang-kadang. Tapi setelah hari kedua, hari ketiga agak mendingan. Udah lumayan, ya. Iya. Oke, Dok. Pertanyaan saya yang lainnya mengenai diet preoperasi nih, Dok. Karena bagi saya ini penting. Karena kalau kita tindakan tapi livernya itu besar kayak bantal, jadi tidak menyenangkan. Nah, kira-kira saya biasanya minta konsultasi dulu 2 minggu sebelumnya dengan dokter atau timnya, apa yang bisa dilakukan gitu. Mungkin ada nggak, Dok, masukan buat pasien-pasien atau pasien yang akan mau operasi, kira-kira apa sih diet preoperasinya itu? Jadi untuk membantu diet preoperasi ini biasanya kami berikan ya itu diet cair ya, 80% cair untuk sebelum operasi, itu dalam bentuk rendah kalori, rendah lemak, juga rendah karbohidrat. Ya gunanya itu adalah supaya livernya juga mengecil sehingga memperluas lapangan pandang operator nantinya saat dilakukan pembedahan. Nah, yang kedua juga efek yang menyenangkannya, turun berat badannya sebelum operasi sudah turun. Dan ternyata menurut literatur juga jika berat badan pasien turun sebelum dilakukan tindakan pembedahan, pasca opnya pun turunnya akan lebih cepat. Jadi itu sangat sangat berguna diet sebelum melakukan operasi bariatrik. Iya, ya memang kelihatan begitu kita operasi itu kelihatan, begitu kita masuk. Kalau livernya seperti daun tipis, maka kita sudah girang, Dok. Senang karena kelihatan tahu pasien ini akan berhasil, akan bagus. Gitu. Mungkin karena mereka disiplinnya akan lebih baik kali ya, Dok ya. Jadi post-operan juga lebih baik. Oke, pertanyaan lainnya, Dok. Saya kan sering lihat kalau pasien-pasien ini post-operatifnya kita cek kencing, sering ada ketonnya ya. Nah, kira-kira ini ada kemiripan nggak, Dok, dengan suatu diet keto? Memang ini diet yang kami berikan ini adalah diet rendah karbohidrat, di mana saat karbohidrat kita kurangi sedemikian rupa sehingga sangat rendah, ini akan menyebabkan namanya pembongkaran zat gizi, protein dan lemak pasti terbongkar. Ya, nah ini yang akan menyebabkan munculnya benda keton di dalam urin atau benda-benda keton yang akan masuk, yang akan menyebabkan berbagai efek lah kalau diet keto ya. Nah tapi bedanya adalah pada diet bariatrik ini kami lebih tinggikan protein dan lemaknya justru direndahkan. Gitu. Benda ketonnya tidak sebanyak kalau melakukan diet keto yang tinggi lemak. Yeah. Jadi memang beda tapi sama-sama rendah karbohidrat dan menyebabkan terbentuknya benda keton. Sedikit nyamping sedikit, Dok, tentang diet keto nih, Dok. Kan banyak sekali nih diet keto. Kira-kira dari pandangan gizi gimana nih, Dok, diet keto nih?
inilah sebenarnya sih sebenarnya dari literatur sudah banyak ya. Memang kita harus melihat desain penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Dari jurnal-jurnal yang saya baca dan efek pengalaman pasien-pasien saya yang menjalankan diet keto, memang turun berat badan di bulan pertama, bulan kedua cukup signifikan, bagus banget ya. Tetapi efek sampingnya begitu dia medical check up ya, itu ada kenaikan gangguan dalam profil lipidnya ya, seperti LDL-nya terganggu, trigliseridnya juga terganggu ya, cukup tinggi ya, dan kemudian penurunan komposisi lemaknya juga lebih sedikit dibandingkan dengan balance diet. Gitu. Jadi itu pengalaman saya ya, dan kemudian dari jurnal-jurnal saya baca setelah melakukan diet keto sekitar setahun, ternyata fungsi ginjalnya pun udah mulai menurun. Ada itu penelitiannya. Jadi ini yang harus benar-benar diperhatikan ya, untuk yang melakukan diet keto. Iya. Ya, jadi diet keto jangan senang dulu dengan penurunan berat badan ya, Dok ya. Mungkin jangka panjangnya ada efek buruknya ya. Oke, Dok. Yang juga sangat banyak ditanya atau dialami pasien-pasien kita adalah mengenai hair loss, Dok. Hair loss ini sangat menarik nih. Gimana nih, Dok? Ya, hair loss pada pasien-pasien ini ada yang hanya di bulan-bulan pertama dan ada yang berkelanjutan. Ya. Setelah saya evaluasi pada pasien-pasien bariatrik yang mengeluhkan hair loss, biasanya mereka sempat mengeluhkan kepada saya. Setelah saya evaluasi, ternyata asupan protein yang mereka konsumsi kurang. Ya. Pertama itu, begitu diperbaiki asupan proteinnya, hair loss-nya perlahan-lahan berkurang. Tetapi ada juga yang sudah asupan protein bagus, ternyata hair loss-nya masih jalan terus, walaupun berkurang tapi masih jalan terus. Ternyata setelah dievaluasi lagi, memang paling sering hair loss ini terjadi karena kekurangan protein, kekurangan zinc, dan kekurangan zat besi. 3 ini yang paling sering ya untuk awal-awal. Jadi setelah saya berikan suplementasi zinc, hair loss-nya udah mulai berkurang sekali. Iya. Cuman memang bisa diperkirakan sedikit banyak akan terjadi ya, Dok ya, hair loss itu ya. Hair loss jadi apalagi di awal-awal karena pasien nggak bisa makan, asupan makan berkurang, otomatis asupan proteinnya berkurang, itu hair loss-nya terjadi. Ya, tapi mungkin mereka harus tahu juga bahwa jangan terlalu khawatir. Kalau kita perbaiki gizinya, perbaiki mineralnya, biasanya itu akan hilang sendiri ya, Dok ya. Iya, betul. Oh, baik, Dok. Apalagi, Dok, kira-kira yang ada tantangannya, atau kan kita ini sebenarnya juga banyak membuka saluran komunikasi ya dengan pasien ya, Dok ya. Betul. Mungkin mereka akan banyak bicara ke dokter dibandingkan ke saya, terutama bidang gizinya. Iya. Kira-kira apa, Dok, yang bisa dokter ajarkan ke saya mungkin, atau ya memberi masukan ke saya kira-kira, Dok, mengenai pasien-pasien kita yang paling sering dikeluhkan misalnya? Yang paling sering dikeluhkan memang itu hair loss sama nggak bisa makan tuh memang. Yang kedua adalah kalau sudah 3 bulan menjalani diet, mereka biasanya bosan. Ya, seperti sering di grup kan sering, ini udah mulai bosan ini. Nah, ini yang memerlukan sedikit variasi lagi untuk menganjurkan apa-apa yang bisa dimakan, makanan-makanan tinggi protein ya, yang cukup sehat ya, tinggi protein, tinggi serat ya, untuk memperbaiki pola makannya. Mereka biasanya lebih toleran ya. Jadi misalnya biasanya saya kasih resep-resep yang cukup rendah kalori tapi cukup enak ya. Jadi mereka bisa lah untuk mengkonsumsi itu. Memang keluhannya, tantangannya itu. Yang kedua adalah setelah 6 bulan tuh mulai muncul kok berat badannya nggak turun-turun ya. Ini sering terjadi. Akhirnya apa? Mereka mengurangi asupan. Padahal asupan yang setelah saya hitung-hitung, asupannya cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Jadi yang mereka tidak lakukan adalah yang paling sering 80% adalah tidak olahraga. Nah, ini. Jadi prinsipnya tetap untuk weight loss itu ya, asupan sesuai kebutuhan, aktivitas fisiknya ditingkatkan
Ya, jadi saya selalu sarankan asupan jangan dikurangi, yaitu akhirnya jadi pertama cepat lapar, yang kedua ada efek samping dari seperti hair loss itu ya, dan yang ketiga adalah yang saya khawatirkan adalah masalah kekurangan vitamin dan mineral. Ini yang saya khawatirkan kalau asupannya udah mulai berantakan nih biasanya karena udah mulai bosen. Jadi selalu saya ingatkan lagi, dan itu pentingnya komunitas pasien-pasien pasca op bariatrik ini. Jadi mereka saling mengingatkan, saling memberi semangat, dan ini sampai sekarang hasilnya cukup bagus ya. Saya lihat di grup itu hasil penurunan berat badannya juga cukup bagus ya, pola makannya juga terjaga. Iya. Ya, terima kasih juga dokter aktif di komunitas kita ya, komunitas bedah bariatrik. Kayak sepertinya sih di Indonesia mungkin baru pertama kali komunitas kita yang yang ada lah, komunitas bedah bariatrik saya kira. Tadi ada pertanyaan dok mengenai suplementasi vitamin dan mineral, apakah itu harus dilakukan seumur hidup atau gimana katanya dok? Biasanya gini, untuk yang sleeve saya rasa tidak seumur hidup ya. Jadi biasa kita evaluasi per 6 bulan ya, kemudian per 1 tahun masih bisa lah kalau sleeve. Tapi kalau untuk yang bypass, yaitu yang kita memerlukan suplementasi yang mungkin bisa dikatakan bisa seumur hidup ya, atau mungkin bisa on off, dilihat dari hasil laboratoriumnya. Kalau angkanya misalnya angka zat besinya ya, misalnya hasil labnya sudah mulai mepet-mepet, kita berikan suplementasi ya, kemudian kita cek lagi apakah sudah cukup naik atau belum. Yang kemarin sih seperti itu. Kadang mereka juga bosan dengan multivitamin dan mineral, jadi pinter-pinternya aja. Pokoknya kalau udah mulai normal ya, kita coba stop, tapi tetap evaluasi laboratorium setiap 6 bulanan. Iya, saya setuju dok. Memang kita harus monitor terus, dan ya ini panjang ya, memang perjalanan yang panjang, tapi perjalanan yang cukup memuaskan sebenarnya ya, cukup menghasilkan lah. Iya, hasilnya cukup. Ya. Kalau perubahan rasa gimana dok? Saya lihat ada beberapa pasien ada cita rasanya itu berubah ya, dari yang tadinya suka manis menjadi tidak suka manis. Ada juga yang merokok jadi tidak suka merokok lagi, atau suka makan steak misalnya, sekarang dia masuk ke rumah steak yang kesukaannya itu menjadi tidak selera makan gitu dok. Dokter pernah ada nggak pengalaman itu dok? Ini pernah ada untuk pasien-pasien saya yang tidak menjalani bariatrik ya, tapi biasanya itu mungkin terjadi sama nih dengan yang bariatrik, karena apa? Makannya sudah terpola. Kalau bariatrik kan sudah langsung terpola dengan sendirinya. Yang ini yang menyebabkan adaptasi dari tubuh. Ada beberapa jurnal yang mengatakan ternyata dengan begitu hormon kenyang lah istilahnya ya, seperti yang terutama berperan tuh GLP-1 ya. Ini keluarnya lebih banyak ya, sehingga menimbulkan sensasi kenyang yang lebih lama. Jadi pasien mau ngelihat makanan juga udah nggak pengen, karena ada hormon kenyang itu udah mulai adaptasi keluar gitu. Yang terjadi kan karena saat sebelum bariatrik ini pertama karena pola makan yang salah ya, seperti tinggi kalori, rendah serat, ini yang menyebabkan, dan makan terlalu cepat. Ini juga menyebabkan hormon kenyang tersebut keluar lebih sedikit gitu. Sehingga pasien merasa lapar terus. Jadi ada setelah operasi bariatrik, nah ini yang sangat signifikan, hormon kenyangnya ini keluarnya juga lebih banyak. Yeah. Mungkin dipengaruhi dengan dengan ini ya, pemotongan. Kalau sleeve tuh benar-benar lambungnya benar-benar diperkecil ya, itu yang menyebabkan transit mempercepat, maksudnya transit makanannya juga ke usus halus juga menjadi lebih cepat. Iya. Iya. Satu lagi dok, mengenai saya pernah bertemu pasien yang cukup sulit diterangkan mengenai ya pembagian protein, kalori, karbohidrat, lemak,
Jadi dia susah sekali membedakan makanan mana yang banyak mengandung kalori, banyak yang makanan mana yang mengandung protein. Eh, itu gimana dok untuk pasien-pasien kita? Apakah memang masih sederhana begitu atau rata-rata mereka sudah mengetahui? Rata-rata pasien bariatrik sudah mengetahui ya untuk hal itu. Biasanya saya kasih catatan-catatan juga ya dok ya untuk bahan makanan sumber karbohidrat ada di mana saja, seperti di nasi, di kentang ya, di roti gandum itu ya, itu adalah sumber karbohidrat. Kalau lauk ya paling gampangnya adalah biasanya saya terangkan. Kalau nggak ikan, daging, ayam, tempe, tahu sama susu adalah sumber protein juga, sumber karbohidrat juga. Biasanya setelah saya terangkan mereka cukup mengerti dan cukup bisa menjalankan dengan baik ya. Balik lagi ke susu dok. Susu banyak yang merasa bahwa susu yang tadinya mereka biasa minum sesudah operasi bariatrik menjadi terlalu manis. Betul. Ya? Betul ya? Ya? Betul. Dan mereka selain manis enak. Pertama kayaknya saya udah nggak pengen minum susu. Biasanya dengan begitu saya alihkan ke sumber protein yang lain biasanya. Entah itu dibuat krim sup ya atau dengan diganti dengan makanan jenis lain. Karena kalau susu tuh mereka biasanya menolak benar-benar. Disitulah sering pasien jatuh dalam kondisi kekurangan protein. Biasanya saya ganti dengan krim sup atau makaroni skutel, kan itu lebih lembut ya. Kalau udah bisa masuk ke makanan lunak, saya masukkan ke makaroni skutel dengan syarat dagingnya harus digiling. Jadi begitu supaya lembut dan sebagai sumber protein. Oh, makaroni skutel ya, makaroni dikasih kan itu susu dimasukin ke situ juga nggak berasa. Susu. Oh iya, betul. Itu. Jadi itu mungkin variasi-variasi seperti itu yang sering saya komunikasikan dengan pasien supaya mereka nggak bosan. Iya. Jadi banyak ininya dok ya, banyak harus berkreasi mungkin dok ya. Iya benar. Kreasi menu penting banget. Karena mereka makannya tidak bisa banyak bentuknya. Kadang-kadang awal-awal sudah operasi bentuk makanan itu harus memang ya cair dulu atau memang lembut dulu ya itu. Jadi cair itu biasanya saya ganti ke krim sup, di mana di situ susunya nggak terlalu berasa, diberikan keju juga sebagai sumber protein. Jadi proteinnya juga dapat. Putih telur yang disaring begitu lembutnya ya, itu juga bisa sebagai sumber protein jika pasien intoleran sama susu yang benar-benar udah nggak mau. Ada pasien begitu, saya udah nggak mau dok minum susu, ada yang seperti itu. Rasa lapar itu. Ya, betul dok ya. Oke dok, apa ada masukan lagi dok? Masukan atau pengalaman atau kesan-kesan dalam menangani pasien-pasien kita mungkin selama ini? Mungkin selama ini sih berjalan cukup baik ya. Hanya mungkin untuk masukan setiap tahun ya mungkin diusahakan untuk periksa bone density ya, karena ada risiko ke sana yang namanya perubahan diet, kebutuhan kalsium meningkat ya pada pasien-pasien bariatrik ya, dan itu memerlukan pemeriksaan bone density untuk melihat pencegahan terhadap osteoporosis, walaupun kita sudah berikan vitamin dan mineral. Dan saya selalu rewel minum bahan makanan sumber kalsium untuk mencegah terjadinya osteoporosis, apalagi untuk wanita udah di atas 50 tahun, nah itu juga hati-hati. Selain dari dietnya, dari mulai masuk ke menopause, itu juga penurunan estrogen cukup signifikan yang menyebabkan kalsium juga menurun drastis. Iya,
mungkin nanti kita akan masukkan dalam protokol kita ya, bone Iya. densitometry. Itu mungkin penting. Ya mungkin bagi yang bagi pemirsa ya, mungkin penting bahwa bisa mendapat gambaran lah kira-kira ya, baik yang mungkin sudah mengalami mungkin dok ya, mungkin yang Iya. belum jadi bisa ya mempunyai gambaran lah kira-kira apa yang terjadi sesudah operasi, karena kadang-kadang saya sudah menerangkan panjang lebar tapi tetap saja sudah operasi mereka akan, dokter kok begini gitu ya, mereka kadang-kadang Iya, pasti. Ya. iya kadang-kadang belum, saya nggak bisa makan nih dok, benar-benar tidak bisa makan sehari 2 hari ini ya, minumnya sedikit sudah susah katanya, kok begini. Nanti harus kita ya ajarkan bahwa memang itu memang demikianlah perjalanannya ya, Betul, Dok. saya kira itu. Oke Dokter Chandra, saya ucapkan terima kasih. Ya mudah-mudahan ya makin inilah, makin saya kira, saya sangat yakin bahwa bedah bariatrik ini akan makin populer, orang-orang akan makin sadar bahwa ini sangat penting buat pasien-pasien obesitas, karena sebenarnya sangat berbahaya ya. Saya benar-benar melihat pasien obes kadang-kadang sangat seram. Oke dok, terima kasih. Sampai dijumpa lain. Jumpa lagi, Dok. Selamat malam. Malam. Baik rekan-rekan, saya kira itu mengenai bedah bariatrik dan gizi ya. Seperti saya katakan bahwa bedah bariatrik tidak bisa berdiri sendiri ya, bedah bariatrik harus berbarengan dengan gizi dan juga dengan kedokteran olahraga ya. Gizi mungkin dalam perjalanan panjangnya itu sangat-sangat penting sekali, akan terus mendampingi setiap pasien bedah bariatrik ya, apalagi teknik-teknik tertentu yang cukup ekstrim, yang ada komponen hipoabsorptifnya ya, artinya yang ada komponen penyerapannya dikurangi, itu akan sangat berperanan bagian gizi ya, itu akan terus mendampingi pasien-pasiennya. Saya kira demikian dari saya ya. Minggu depan kita akan beralih dari bedah bariatrik menjadi ke bedah digestif satu minggu. Terima kasih, sampai jumpa.